Semoga kalian sehat walafiat. Di sini Ustazah akan menyampaikan materi pembelajaran bahasa Indonesia. Sebelum Ustazah menyampaikan materi pembelajaran bahasa Indonesia, Ustazah ada sedikit kata-kata yang selama ini masih Ustazah pegang, yaitu dari Imam Syafi'i. Jika tidak sanggup menahan lelahnya belajar, bersiaplah menahan perihnya kebodohan. Kalau orang lain bisa, maka saya juga bisa melakukannya. Jika orang lain tidak bisa, maka saya harus jadi orang pertama yang bisa. Semoga kalian tidak menyia-nyiakan waktu kalian sekarang untuk belajar sehingga tidak mengalami kebodohan di masa depan. Hari ini Ustazah akan menyampaikan teks fabel, yaitu materinya mengidentifikasi informasi tentang teks fabel dan menceritakan kembali isi fabel. Kompetensi dasar yang harus kalian ketahui di dalam bab ini yaitu mengenai mengidentifikasi informasi teks fabel atau legenda daerah setempat yang dibaca dan didengar. Menceritakan kembali isi cerita fabel atau legenda daerah setempat yang dibaca dan didengar. Adapun tujuan pembelajaran dalam bab ini, peserta didik mampu mengidentifikasi informasi tentang teks fabel atau legenda daerah setempat yang dibaca dan didengar. Menceritakan kembali isi fabel atau legenda daerah setempat yang dibaca dan didengar. Berikut contoh gambar fabel. Mengidentifikasi informasi tentang fabel. A. Pengertian fabel. Fabel termasuk jenis dongeng, yaitu cerita fiksi atau rekaan yang dikembangkan berdasarkan khayalan belaka atau fantasi. Artinya, kisah dan peristiwa yang disajikan dalam dongeng yang tidak benar-benar terjadi. Fabel menceritakan kehidupan binatang yang berperilaku menyerupai manusia. Fabel juga sering disebut cerita moral karena di balik kisah dan peristiwa yang disajikan tergantung pesan yang berkaitan dengan nilai-nilai moral. B. Ciri-ciri fabel. Fabel memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Pertama, teks bersifat fiksi atau rekaan. 2. Binatang sebagai tokoh utama yang dapat bertingkah seperti manusia. 3. Pembuka cerita sering menggunakan kata-kata yang menunjukkan kisah terjadi pada masa lampau. 4. Umumnya tokoh baik berakhir bahagia dan tokoh jahat berakhir sengsara. 5. Menunjukkan penggambaran nilai moral dan karakter manusia. 6. Menggunakan latar belakang hewan, latar belakang alam. Berikut contoh dari teks fabel. Kisah kepompong dan semut yang sombong. Pada zaman dahulu, di sebuah hutan belantara yang sangat lebat, tinggallah sekawanan hewan. Mereka hidup dalam damai dan bahagia. Di antara mereka ada dari kawanan semut, kambing, kerbau, tikus, katak, ular, dan sebagainya. Pada suatu hari, datanglah badai yang sangat dahsyat melanda hutan. Badai itu datang seketika, sehingga membuat panik seluruh hewan penghuni hutan itu. Semua hewan berlari ketakutan, berusaha menyelamatkan diri dan menghindari badai yang datang tersebut.
Keesokan harinya, matahari muncul dengan sangat hangatnya dan kicauan burung terdengar dengan merdunya. Namun, apa yang terjadi? Banyak pohon di hutan tersebut tumbang berserakan sehingga membuat hutan tersebut menjadi hutan yang berantakan. Seekor kepompong sedang menangis dan bersedih akan apa yang telah terjadi di sebuah pohon yang sudah tumbang. Betapa sedihnya kita, diterjang badai tapi tak ada tempat satupun yang aman untuk berlindung. Sedih sang kepompong meratapi keadaan. Dari dalam lubang tanah, muncul seekor semut yang dengan sombongnya berkata, "Hai kepompong, lihatlah aku terlindungi dari badai kemarin. Tidak seperti kau yang ada di atas tanah. Lihat tubuhmu, kau hanya menempel di pohon yang tumbang dan tidak bisa berlindung dari badai," kata sang semut dengan sombongnya. Si semut semakin sombong dan terus berkata demikian kepada semua hewan yang ada di hutan tersebut. Sampai pada suatu hari, si semut berjalan di atas lumpur hidup. Si semut tidak tahu kalau ia berjalan di atas lumpur hidup yang bisa menelan dan menariknya ke dalam lumpur tersebut. "Tolong, tolong, aku terjebak di lumpur hidup, tolong!" teriak si semut. Lalu terdengar suara dari atas. "Kayaknya kamu lagi sedang kesulitan ya, semut?" Si semut menengok ke atas mencari sumber suara tadi. Ternyata suara tadi berasal dari seekor kupu-kupu yang sedang terbang di atas lumpur hidup tadi. "Siapa kau?" tanya si semut galau. "Aku adalah kepompong yang waktu itu kau hina," jawab si kupu-kupu. Semut merasa malu sekali dan meminta bantuan si kupu-kupu untuk menolong dia dari lumpur yang menghisapnya. Si kupu-kupu akhirnya menolong si semut, dan semut pun selamat serta berjanji ia tidak akan menghina semua makhluk ciptaan Tuhan yang ada di hutan tersebut. Pesan moral dari kepompong dan semut yang sombong adalah, sebagai sesama makhluk, kita harus menyayangi dan menghormati. Intinya, semua ciptaan Tuhan harus kita kasihi. Baiklah, itu adalah contoh fabel. Bagaimana pendapatmu setelah membaca fabel ini? Sebuah kisah yang menarik, bukan? Kepompong semula tak berdaya, namun berkat kesabaran dan ketabahannya, ia berhasil menjalani proses metamorfosis hingga akhirnya menjadi kupu-kupu yang indah. Sebaliknya, semut yang semula bersikap sombong dan suka merendahkan binatang lain, akhirnya terjebak ke dalam lumpur hidup. Uniknya, kepompong yang justru menolong semut. Contoh dari ciri-ciri teks fabel, yaitu cerita kupu-kupu berhati mulia atau kupu-kupu dan semut. Ciri-ciri teks fabel, yang pertama, binatang sebagai tokoh utama yang dapat bertingkah seperti manusia, yaitu berbicara, berpikir, dan lain sebagainya. Bukti tekstual, kepompong menangis dan bersedih meratapi nasib. Sang semut berkata dengan sangat sombong. 2. Pembuka cerita sering menggunakan kata-kata yang menunjukkan kisah terjadi pada masa lampau, seperti zaman dahulu, suatu ketika, pada suatu hari, dan lain-lain. Bukti tekstual, pada zaman dahulu, di sebuah hutan belantara yang sangat lebat, tinggallah sekawanan hewan. 3. Umumnya tokoh baik berakhir bahagia dan tokoh jahat berakhir sengsara, di mana semut yang sombong jatuh ke dalam lumpur, sedangkan kepompong yang dihina semut
berubah menjadi kupu-kupu yang indah dan baik. 4. Menunjukkan penggambaran nilai moral dan karakter manusia. Sebagai sesama makhluk ciptaan Tuhan, kita harus saling menghormati dan menyayangi. 5. Menggunakan latar belakang alam di sebuah hutan belantara. Oke, baiklah itu penjelasan dari Ustazah. Ini ada tugas peserta didik. Kalian simaklah video berikut. Kelinci yang rakus. Pada suatu hari, ada seekor kelinci, dan dia selalu lapar. Dia adalah kelinci yang rakus. Dia selalu saja makan banyak dan juga tidur lama. Selalu saja makan, dan makan. Makan sepanjang malam, makan sepanjang hari, tapi dia tidak pernah puas dengan apa yang dia makan. Suatu ketika, kelompok kelinci menyerbu ladang sayuran. Semua kelinci makan dengan cepat. Tapi, si kelinci rakus tidak berhenti makan. Salah seekor kelinci mengingatkan, "Hei kau makanlah dengan cepat. Kalau tidak, pemilik ladang akan datang dan melempari kita dengan batu." Si kelinci rakus pun menjawab, "Tolong biarkan aku makan lagi. Aku akan makan banyak. Lalu kita akan kembali." Kelinci rakus yang lapar terus saja makan, dan makan. Kelinci yang lain pun berkata, "Hei kau, makan dengan cepat. Lihat itu, pemilik ladang sudah terlihat. Dia akan segera mendatangi kita." "Oh, tidak apa-apa. Dia belum sampai di bagian ladang ini. Tolong biarkan aku makan. Aku akan makan lagi, makan dengan banyak, lalu kita akan berlari pulang." Pada saat itu, pemilik ladang mulai mendekat, dan semua kelinci mulai berteriak, "Lari, lari! Pemilik ladang sudah tiba, lari semuanya!" Semua kelinci mulai berlarian dan mulai melompat-lompat menjauh. Tapi si kelinci rakus tidak bisa berlari cepat, bahkan dia tidak bisa melompat karena dia terlalu banyak makan. Perutnya menjadi berat sekali. Semua kelinci bergegas dan melompat keluar dari pagar pembatas ladang. Tapi si kelinci rakus makan terlalu banyak, sehingga dia saat mencoba melompat terjatuh ke bawah pagar ladang. Di sana ada banyak batu yang tertancap pada tubuhnya. Dan pada saat itu juga pemilik ladang tiba dengan tongkat besar di tangannya. Dia mengayunkan tongkatnya kepada si kelinci rakus dan mengenainya dengan telak. Berlari sambil terpincang-pincang, kelinci rakus akhirnya berhasil mencapai rumahnya. Dia pun berpikir, "Oh, akhirnya aku selamat, syukurlah." Dia mulai berjalan perlahan, tapi ada seekor rubah di belakangnya. Dan tiba-tiba rubah itu mulai berlari ke arah para kelinci. Semua kelinci lain masuk ke dalam rumah, tapi si kelinci rakus tertinggal jauh di belakang. Pada saat dia memasuki rumah, perutnya besar, amat berat, dan membengkak dengan makanan, sehingga dia tersangkut di pintu. Semua kelinci menariknya dari dalam, dan rubah menggigit ekornya. Itu seperti sebuah tarik tambang. Dan si kelinci rakus mulai berteriak dan menangis, tapi rubah tidak melepasnya. Pada akhirnya, ekor kelinci rakus putus, dan rubah pun terjatuh dengan suara yang keras. Semua kelinci akhirnya berhasil menarik si kelinci rakus ke dalam rumah. Hari ini, kebiasaan rakus si kelinci rakus akhirnya membuatnya berada dalam masalah. Nyawanya selamat, tapi kehilangan ekornya. Baiklah, sudah ditonton videonya. Ini adalah tugas yang harus kalian kerjakan. Yang pertama, pahamilah video di bawah ini. Yang kedua, carilah ciri-ciri teks fabel dalam video. Ketiga, buatlah penjelasan dan tulisan sekreatif mungkin. Baiklah, Ustazah akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.